Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Alhamdulillah, alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat wallahu a'lam bishawab. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat, hidayah dan inayah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang dan akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita tercinta Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Sudah kita pahami bersama bahwa setiap kejadian yang menimpa kita itu adalah merupakan desain dari Allah Subhanahu wa taala. Di bumi mana kita meninggal, sedang apa kita kembali kepada Allah, berapa jatah rezeki kita, berapa drum air yang akan kita minum, berapa kuintal beras yang kita makan, berapa hentakan napas yang kita hirup dalam hidup kita, dengan siapa pasangan hidup kita, berapa jumlah anak kita, semua itu adalah merupakan desain dari Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan oleh Allah, side plan, rencana apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang telah terjadi, semua sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada sebuah kejadian, tidak ada sesuatu terjadi kecuali semua itu atas desain, atas izin, dan di situ ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Namun di antara kita ada sebagian yang lupa bahwa yang namanya ciptaan Allah ada yang merupakan mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya tidak ada campur tangan manusia, tidak ada upaya dan ikhtiar manusia, dan ada ciptaan Allah yang di dalamnya Allah berikan kebebasan, Allah persilahkan kepada kita untuk berikhtiar, untuk berusaha agar kejadian tersebut menjadi kejadian yang terbaik. Inilah hakikat dari penciptaan Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, apabila Allah berbicara tentang sebuah penciptaan, selalu berbicara dengan kata kerja yang berbeda. Kita lihat dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat ke-22,
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan di antara kita pasangan hidup. Allah berbicara tentang pasangan hidup dengan kata kerja khalaqa. Artinya, siapa yang kelak akan menjadi pasangan hidup kita, siapa yang sekarang menjadi pasangan hidup kita, sungguh semua itu adalah sudah Allah persiapkan untuk kita. Mungkin tatkala kita masih sekolah dulu, masih kuliah dulu, masih remaja dulu, kita pernah ta'arufan dengan si A, dengan si B, dan dengan si C. Tapi ternyata siapa yang menjadi istri kita, siapa yang menjadi pasangan hidup kita, kadang-kadang bukan yang dulu ta'arufan dengan kita, tapi orang yang baru kita kenal. Inilah azwaja. Allah ciptakan pasangan hidup tanpa campur tangan manusia untuk Allah berikan kepada kita. Namun kemudian dalam ayat ini Allah melanjutkan dengan ucapan, dengan kata kerja tentang penciptaan, tapi Allah berikan kata kerja yang berbeda. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah ciptakan rasa cinta dan kasih sayang. Kata kerja yang digunakan di situ adalah ja'ala, bukan khalaqa. Menurut para ahli tafsir, apabila Allah berbicara dengan kalimat khalaqa, maka di situ tidak ada campur tangan manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam menciptakan langit dan bumi, kita tidak perlu campur tangan. Allah tidak butuh campur tangan manusia. Khalaqa adalah kata kerja yang mutlak Allah yang menciptakannya. Namun dalam kata kerja ja'ala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah ciptakan rasa cinta di antara suami dan istri. Rasa cinta itu Allah sudah ciptakan, tapi di dalamnya perlu usaha manusia untuk menjaga rasa cinta tersebut. Suami harus berperilaku yang terbaik di depan istrinya. Istri harus berperilaku yang terbaik di depan suaminya, agar ciptakan Allah berupa rasa cinta, mawaddah warahmah tersebut akan benar-benar menjadi sakinah, sumber ketentraman dalam rumah tangga kita. Ini yang dilakukan oleh Rasul tatkala beliau menjelang tidur. Tatkala saat itu sudah satu selimut dengan Aisyah, Rasulullah berpamitan kepada istrinya, "Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, izinkan suamimu menghadap Allah lebih duluan." Rasul tidak pernah memanggil istrinya dengan panggilan yang buruk. Rasul selalu menghargai dan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang indah. Ini adalah bentuk upaya beliau untuk tetap menjaga rasa cinta yang tumbuh di hati istrinya untuk terus subur dan terus terpelihara. Inilah ciptaan Allah yang di dalamnya perlu ikhtiar manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rizki yang Allah tetapkan bagi kita, Allah ciptakan sudah selesai. Berapa jatah rezeki kita? Berapa kekayaan kita? Berapa truk air yang harus kita minum? Berapa kintal beras yang harus kita makan? Itu sudah selesai Allah tentukan bagi kita. Wallahu fadhala ba'dukum ala ba'din rizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rezeki. Jangankan hanya satu pekerjaan, jangankan hanya satu jabatan, satu rahim yang sama, kita keluar dari ibu yang sama, adik kakak sekalipun, jatah rezekinya pasti berbeda. Jatah rezeki sudah selesai Allah tetapkan. Namun, bagaimana kita menjemput jatah rezeki tersebut? Di situ ada campur tangan manusia. Apabila kita jemput dengan cara halal, Allah berikan jatah rezekinya kepada kita dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Tapi kalau kita jemput dengan cara haram, Allah berikan jatah rezekinya, tapi Allah cabut keberkahannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan pernah berpikiran kalau dengan menipu, dengan korupsi, dengan berbohong, dengan mengkhianati orang lain, kemudian
kemudian jatah rezeki kita akan bertambah. Tidak. Karena kalau jatah rezeki kita terbatas, kalau jatah rezeki kita tidak ada di situ, walaupun korupsi, baru saja korupsi sudah ketahuan. Walaupun mencuri, baru saja mencuri sudah ketangkap basah. Ini tanda, ini bukti bahwa jatah rezeki sudah selesai Allah tetapkan. Namun sengaja Allah rahasiakan berapa jatah rezeki kita. Untuk apa? Agar kita bersungguh-sungguh dalam ikhtiar. Sehingga menjadikan ikhtiar kita adalah la ma'buda illallah. Dina kudrat anuiyah. Abdi saja ibadah ke Allah. Bekerjanya, berikhtiarnya, berdagangnya, berusahanya. Bukanlah untuk harta yang kita cari. Tapi ada yang lebih jauh. Yaitu Allah yang mengamanahkan harta. Bekerjanya akan menjadi ibadat. Beraktivitasnya akan menjadi sesuai dengan aturan Allah. La matluba illallah. Dikerjakan sebuah pekerjaan karena perintah dari Allah. Dan yang tertinggi adalah la maksuda illallah. Ultimate goal. Target tertinggi dari aktivitas kita adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, undangan Allah, ikhwan fillah, rahimahumullah. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, kehidupan yang kita jalani selalu bernilai ibadah di hadapan Allah. Senantiasa dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dan target tertinggi hidup kita adalah la maqsuda illallah, semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'ala. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, ikhwan fillah rahimahumullah. Hakikat hidup kita adalah minallah. Setiap kita datang dari Allah. Bila sekarang kita hidup di bumi Allah untuk mengabdi kepada Allah, ilallah, setiap kita pasti akan berpulang, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang terbesar adalah bekal apa gerangan yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah kita dalam keadaan telanjang, terlahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Hidup di muka bumi pun hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Karena jabatan kita, harta kita, keluarga kita, diri kita, bahkan ruh kita sekalipun, itu adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, kita tidak akan membawa apa-apa kecuali amal soleh dan amal saleh. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menjadikan apapun yang Allah amanahkan kepada kita, baik itu diri kita, harta kita, keluarga kita, jabatan kita, ilmu kita, apapun yang Allah amanahkan kepada kita sebagai jembatan untuk sampai kepada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita datang dari Allah dalam keadaan bersih. Hidup di muka bumi selalu untuk mengarah ke arah yang bersih. Tatkala kembali kepada Allah, kita dalam keadaan bersih, tanpa dosa dan noda. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Selagi Allah percayakan usia kepada kita,
Mari kita memperbanyak amal-amal soleh. Al-Imamul Ghazali pernah berkata, "Ad-dunya majra'atul akhirah." Dunia adalah tempat kita menanam, kelak di akhirat kita akan menunainya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa lahib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah sebuah permainan dan sadar. Sebuah permainan tidak ada yang abadi. Pasti ada awal, pasti ada akhir. Yang menang dan kalah dari sebuah permainan akan ditentukan tatkala permainan itu sudah selesai. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan lalu kanu ya'lamun. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita beraktivitas di dunia bukan hanya semata-mata untuk meraih dunia, tapi jauh di balik semua itu agar kita mampu sampai kepada Allah yang mengamanahkan dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Amin. Wa fahtana abwabal ilmi wa zayyana bi akhlaqil hasanati wal hikmah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridho ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Rabb, kami adalah hamba-Mu yang hina tanpa kemuliaan darimu. Banyak orang yang menghargai kami bukan semata-mata karena kemuliaan kami, tapi karena Engkau tutup aib-aib kami. Maka muliakanlah kami dengan kemuliaan-Mu ya Rahman. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu ya Karim. Tolonglah kami dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan yang soleh dan solihah. Keturunan yang menjadi investasi bagi kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tatkala kami melihat ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kafan dan kapas, saat itu tidak ada yang kami harapkan kecuali doa dari anak-anak kami yang soleh. Solehkanlah keturunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni setiap kesalahan kami. Kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Boleh jadi sulitnya kami mendidik anak-anak kami, sulitnya kami menjemput jatah rezeki kami karena dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ayah ibu kami adalah orang yang telah menyebabkan kami ada. Darah daging kami adalah darah dagingnya. Kehidupan kami adalah kehidupannya. Ayah ibu kami rela kurang tidur, yang penting kami anaknya nyenyak. Ayah ibu kami rela kurang makan, yang penting kami anaknya kenyang. Hitam legam pundak ayah kami, nampak kelelahan di raut wajah ibu kami. Semua itu adalah untuk mendidik dan membesarkan kami. Tapi banyak di antara kami ya Rabb, tatkala kami sudah mampu, kami melupakan mereka. Bahkan ada yang berani menghardik kepadanya. Bahkan ada yang malu mengakui bahwa mereka adalah orang tuanya. Ya Allah, ampunilah setiap kesalahan kami ya Rabb. Kami tidak mau kelak anak-anak kami berbuat seperti itu kepada kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakanlah kedua orang tua kami. Seandainya ayah ibu kami masih hidup, panjangkanlah usianya dalam keadaan taat kepadamu. Seandainya suatu ketika akan kau ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Seandainya orang tua kami sudah mendahului kami, ampuni setiap kesalahannya ya Rahman. Tempatkan mereka di sisimu ya Karim. Berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengannya di surga kelak.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepadamu, rizki yang berkah, rizki yang manfaat, rizki yang banyak, rizki yang membuat kami semakin dekat dengan Ya Allah. Ya Allah, undanglah kami ke rumahmu, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa berziarah ke makam Nabi-Mu, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa tawaf di rumahmu, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa memandang rumahmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqomahkanlah keimanan kami, istiqomahkanlah keikhlasan kami, berikanlah kemampuan kepada kami, agar hidup kami hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari sekarang ini. Berkahkanlah kami ya Allah, berkahkanlah negara kami ya Allah, jauhkanlah dari musibah dan bencana, solehkanlah kami ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa 'itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Diluruskan dan dirapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمات العذاب على الكافرين. الله أكبر. سمع الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم بما فادخلوها خالدين. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah rekaman khutbah Jumat Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, Kota Bandung. Alhamdulillah. Dan diakhiri dengan sholat Jumat. Alhamdulillah. Semoga saja bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa. Semoga bermanfaat dan ridho Allah SWT mendapat pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyin rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.